Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 102, uji kompetensi 1. Oke, disimak ya, Dek. Oh ya, ada baiknya sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? 0,625, 0,25, 0,375, 0,5, atau 0,125. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini 0, ya, Dek. Berarti yang harus kita bandingkan hanya angka di belakang komanya saja. Yang A ini ada 3 angka di belakang koma, tapi yang B hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, ini kalau yang 2 angka ini boleh ditambahin 0, biar jadi 3 angka atau 3 desimal. Begini. Oke, yang C 0,375 sudah. Nah, yang D 0,5. Tambahin lagi 0-nya 2 supaya jadi 3 angka. Boleh seperti ini. Jadi 0,5 dengan 0,500 itu nilainya sama. Kemudian yang E 0,125. Nah, kalau sudah begini, langsung bisa kita pilih mana bilangan yang terkecil. Lihat saja, anggap saja ini 625, ini 250, 375, 500, dan 125. Tentu saja yang paling kecil adalah 125 ya. Jadi jawabannya yang E. 0,125 inilah yang nilainya paling kecil. Oke, lanjut soal nomor 2. Nomor 2-nya, tentukan hasil dari 8 kali 15 tambah 20 bagi 5 per 6 bagi 3 kali 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini, harus kita kurung-kurung dulu ya. Yang dikurung itu yang mana? Yang di sini. 8 kali 15 kita kurung tersendiri, kemudian 20 bagi 5 juga dikurung. Nah, yang bawah 6 bagi 3 yang dikurung. Menjadi seperti ini, Dek. Begini. Nah, ini baru bisa dikerjakan ya, karena pembagian dengan perkalian itu lebih kuat perkalian. Jadi perkaliannya harus dikerjakan dulu. Pertambahan dengan pembagian juga lebih kuat pembagian. Jadi pembagiannya ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadilah seperti ini. Oke, yuk 8 dikali 15. 8 kali 15 adalah 120 ditambah ya, ini tambahnya. Sekarang 20 bagi 5 adalah 4, oke, per. Nah, 6 bagi 3 dulu. 6 bagi 3 adalah 2 dikali 2 lagi. Gini, sehingga ini bisa kita hitung ya. Yang atas dulu 120 tambah 4 adalah 124 per 2 kali 2 adalah 4. Nah, berarti 124 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4, 3, 4 dibagi 4, 1. Jawabannya adalah 31. Kalau kita perhatikan di ABCD tidak ada yang tepat ya. A-nya 7, B 28, C 62, dan D 124. Sementara jawaban kita adalah 31. Nggak masalah, kita tulis saja di sini jawabannya tersendiri. Sama dengan 31. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ini dia nomor 3. Salah satu pasangan bilangan berikut, bilangan yang pertama kurang dari 2,25, sedangkan bilangan kedua lebih dari bilangan 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah, nah, apakah yang A 1 dan 2, atau yang B 2 dan 5/2, atau yang C atau yang D gitu ya. Maksud soalnya ini gini, Dek. Agar mudah, kita letakkan saja 2,25-nya itu di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini. Terus kita coba untuk yang A dulu. 1 letakkan di sebelah kirinya. Artinya 1 ini kurang dari 2,25. Oke, benar ya. Nah, sekarang yang 2. 2 ini harusnya diletakkan di sini, tetapi nggak benar. Kenapa? Karena 2 itu kan bukan lebih dari 2,25, tetapi 2 itu juga masih kurang dari 2,25. Berarti 2-nya itu harusnya di sebelah sini. Berarti jawaban yang A ini salah. Gitu. Kita coba lagi yang B. Yang B 2 dan 5/2. Oke, 2-nya dulu kita letakkan di sini, benar ya. 2 itu kurang dari 2,25. Nah, sekarang yang 5/2. Ada baiknya 5/2-nya ini kita jadikan pecahan atau jadikan desimal dulu yuk, biar nanti bisa langsung dibandingkan. Ini ya, 5/2. 5/2 itu kalau kita bagi gini aja ya. Nah, bagi kurung. Oke, 5 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2, 4. Dikurangkan. 5 kurangi 4, 1.
Sekarang 1 dibagi 2 nggak bisa. Ini boleh ditambah 0, syaratnya di atas dikasih koma. Gitu. Sekarang 10 bagi 2, 5. Nah, 5 kali 2, 10. Dikurangi 0. Berarti 5/2 itu sama dengan 2,5. Kita tulis di sini. Kira-kira 2,5 itu letaknya di mana? 2,5 itu benar letaknya di sebelah sini, Dek. Jadi kalau dibaca 2 ini kurang dari 2,25 dan 2,5 ini lebih dari 2,25. Kok bisa, Kak? Di sini kan hanya 2,5 tapi di sini 2,25. Bisa. Caranya ini kita tambahin 0 di sini biar menjadi 2 desimal. Nah, sekarang perhatikan. Ini 2,50, ini hanya 2,25. Tentu saja lebih besar yang 2,50, kan? Jadi jawaban yang diminta adalah yang B. Kita silang dulu. Nah, untuk membandingkan, kalau mau yang C kita isi juga ya, boleh, biar ketahuan nih jelas-jelas yang B jawabannya. Caranya sama, tulis dulu 2,25. Nah, gini. Kemudian untuk yang C 5/2. 5/2 kalau dijadikan desimal sama seperti ini tadi ya, 2,5 ya. Sini Kak Sari tulis di sini. Sekarang kita lihat dulu. 2,5. Apakah 2,5 ini kurang dari 2,25? Salah ya. 2,5 itu kan samanya dengan 2,50. 2,50 itu ya bukan kurang dari 2,25 tetapi lebih. Nah, berarti ini juga salah. Ini. Apalagi ini nanti 11/4. 11/4-nya mau dihitung? Boleh, tapi ini udah jelas-jelas salah ya, C-nya ya. C-nya salah. Coba kita yang D sekarang. Nah, untuk yang D, kalau kita perhatikan, di sini bilangannya 11/4 dan 3. Oke, kita bikin juga ya, di antara 2,25-nya nih. Nah, kita masukkan dulu yang 3 ini deh. 3 kita letakkan di sebelah sini. Benarkah 3 itu lebih dari 2,25? Benar ya. Ini kan 3 pas. Di sini hanya 2, jadi 3 itu lebih besar dari 2,25. Betul. Tetapi kita harus cek juga apakah 11/4 ini kurang dari 2,25? Boleh nggak nanti ditempatkan di sini? Nah, itu harus kita cek dulu ya. Yuk kita cek ya. 11/4 kita jadikan desimal dulu. Kak Sari pakai coretannya di sini. Caranya 11 dibagi 4. Ini kan angkanya 11/4 deh. Cara menjadikan desimalnya gini. 11 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 11 ya? 4 kali 2 kan? 4 kali 2 adalah 8. Oke. 11 dikurangi 8 adalah 3. Sekarang 3 dibagi 4 nggak bisa. Boleh dikasih 0. Syaratnya di sini harus ada komanya. Nah, sekarang 30 bagi 4 adalah 7. 7 kali 4 28. Dikurangkan 30 kurangi 28 adalah 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, boleh langsung ditambah 0, nggak usah pakai koma lagi yang atas. 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4 20, dikurangkan pas. Jadi 11/4 atau 11 dibagi 4 itu hasilnya 2,75. Kita pindahkan di sini 2,75. Sekarang kita cek apakah 2,75 itu boleh diletakkan di sini. Artinya apakah 2,75 itu kurang dari 2,25? Enggak ya, salah ya. 2,75 itu malah lebih daripada 2,25. Jadi benar jawaban kita ya. Yang A salah, yang C juga salah, yang D salah. Yang paling betul adalah pilihan jawaban yang B. Gitu. Kak Sari memang panjangin ya penjelasannya supaya kalian paham. Kalau mau cepet-cepet sih tadi aja sudah sampai di B, udah ketemu jawabannya sudah. Tapi Kak Sari harapannya dengan penjelasan yang lengkap gini kalian akan lebih paham. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang setipe lagi kalian bisa mengerjakan secara mandiri gitu. Oke? Sudah kita pilih ya jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya ini dia, 3/5 ditambah dalam kurung 3/10 kali 4/15 sama dengan berapa? Berarti gini deh, nanti 3/5 ditambah, nah ini kita hitung dulu. Gitu ya caranya ya. Yuk Kak Sari bantu. Nah ini dia, sudah Kak Sari salin ya soalnya ya. Gini, 3/5 tambah, nah ini harus kita hitung dulu. Jadi 3/5-nya boleh ditulis ulang.
Gini, yuk 3/10 kali 4/15. Kalau perkalian ini boleh dipakai sistem coret-coret. Yang boleh dicoret-coret itu atas dengan bawah. Misalnya 3 sama 15 ini. Walaupun 3 ini bukan pasangannya 15, tetapi karena 3-nya ini di atas, 15 di bawah, boleh dicoret-coret ya. Dicoret-coretnya digimanain Kak maksudnya? Disederhanakan. 3 sama 15 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Ya kan? 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Gini. Sekarang 4 dan 10 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 aja ya. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, sekarang kita punya 1/5 dikali 2/5 gini deh, sehingga nanti ngitungnya lebih mudah, lebih kecil kan angkanya, sama dengan 3/5 ditambah, yuk perkalian itu langsung aja caranya, atas kali atas per bawah kali bawah. 1 kali 2 adalah 2 per 5 kali 5 25 gini. Nah sekarang soalnya menjadi hanya penjumlahan pecahan aja, tetapi di sini per 5, yang ini per 25. Kita cari KPK nya. KPK dari 5 dan 25 adalah 25. Bisa kan ya dek cara menentukan KPK? Bisa. Nanti kalau ada yang kesulitan boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari kasih linknya yang soal-soal tentang menentukan KPK. Atau kalau yang mau gabung di grup atau yang sudah gabung di grup boleh langsung tanya ke Kak Sari soal-soal tentang KPK. Kalau kalian punya soalnya di share aja di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, yang ini 5 menjadi 25. Itu kan dikali 5 ya. 5 kali 5 jadinya 25. Berarti 3 juga harus dikali 5. 3 kali 5 adalah 15. Kalau yang satunya 25, jadi 25 itu tetap tidak berubah ya. Berarti 2-nya juga harus tetap, nggak usah dirubah gini. Sehingga sekarang per 25 tambah per 25 ya tetap per 25. Sekarang atasnya aja 15 tambah 2, 17. Ini dia jawabannya, 17 per 25. Ada nggak? Ada ya, yang D. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5-nya soal cerita ternyata. Kita baca dulu. Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wahid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim titik-titik lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Nah, untuk menjawab titik-titik ini berarti kita harus mencari tahu dulu banyaknya buku novel punya Rahim berapa, Rohim ya, dan banyaknya buku novel punyanya Wahid berapa. Nah caranya dari sini deh. Untuk yang Rohim dulu, Rohimahumullah. Oke, nomor 5 ya. Bukunya Rohim adalah, dia kan 4/5 ya, 4/5. 4/5 nya langsung aja kita kali dengan keseluruhan bukunya. Buku punyanya Rohim 45 ini ya. Jadi 4/5 kali 45. Nanti Wahid juga gitu ya. 2/3 kali 45. Yuk. Sama dengan cara ngitungnya boleh kayak gini ya dek. 45-nya dibagi 5 dulu. 45 bagi 5 adalah 9. 4 kali 9 36. Ini punyanya Rohim 36 buku novel. Sekarang punyanya Wahid. Kalau punya Wahid tadi dia adalah 2/3 dari buku yang dimilikinya. Buku yang dimilikinya sama 45 gini. Berarti 45-nya boleh dibagi 3 dulu. 45 bagi 3 adalah 15. 2 kali 15, 30 novel. Oke, sekarang kita lihat punya Rohim 36, punyanya Wahid 30. Berarti punyanya Rohim itu berapa lebih banyak daripada punyanya Wahid? Langsung dikurangkan aja ya. 36 dikurangi 36. Jawabannya adalah 6 lebih banyak daripada punya Wahid gitu. Kita cek di ABCD. Ini yang C. Seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Ini dia. Pada gambar berikut, 3 persegi sudah diarsir. 1, 2, 3.
Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah terarsir? Nah, cara mengerjakannya kita rubah dulu 4/5 itu menjadi pecahan senilai. Katakanlah 4/5 kita rubah menjadi dikali 2, dua-duanya ya. 5 kali 2 10, 4 kali 2 8. Ini 4/5 itu senilai dengan 8/10. Kalau kita lihat di sini kotaknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya, benar. Kemudian agar menjadi 8/10 yang harus diarsir itu kan ada 8 ya. Ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8/10. Tadi kan pertanyaannya berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah diarsir. Berarti berapa lagi? Ya 5 ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang A. Gitu. Sip, lanjut soal nomor 7. Kita baca dulu nomor 7. Pada susunan bilangan berikut, yang berurutan dari terbesar ke terkecil adalah yang mana? Apakah yang A, yang B, C, atau D? Nah, ini bilangan-bilangannya sama semua, Dek, tetapi diacak aja. Kita hanya disuruh mencari yang urutannya dari terbesar ke terkecil. Nah, caranya Kak Sari akan ambil dari yang A dulu ini. Angka-angkanya ini Kak Sari salin ulang, terus kita samakan desimalnya. Nah, ini maksudnya, ini sudah Kak Sari ambil dari yang A ya, 0,233, 0,3, 0,32, dan 0,332. Terus kita samakan, ini kan 3 desimal, ada 3 angka di belakangnya 0, berarti ini 3 desimal. Sementara yang 0,3 ini masih 1 desimal, tambahin 02 deh. Nah, gini. Terus yang 0,32 tambahkan 01. Dah, yang ini sih sudah 3 desimal. Sekarang sudah bisa kita urutkan dari yang terbesar ya. Karena semuanya 0, berarti yang kita lihat hanya angka-angka di belakang komanya aja. Yuk, dari yang terbesar tentu saja 332. Di urutan kedua yang mana? Ini ya, 320. Di urutan ketiganya 300. Dan di urutan keempatnya adalah 233. Nah, ini jawabannya. Jadi kita cari mulai yang terbesar 0,332. Yang mana kira-kira? Ini 0,332 ya. Kemudian di urutan kedua 0,320. 0,320 itu samanya dengan 0,32 tadi ya. Nah, ini. Kemudian ini 0,300. 0,300 itu sama dengan 0,3. Yang terakhir 0,233. Ini. Pilihan yang lainnya salah. Jadi kita ambil yang D. Siap. Lanjut ke soal nomor 8. Berapakah hasil dari 1 dikurangi 5 dikali dalam kurung negatif 2? Nah, cara mengerjakannya, yang perkalian itu harus kita hitung dulu. Kalau Kak Sari salin ulang, nomor 8 itu menjadi gini deh. 1 dikurangi dalam kurung gitu ya, 5 dikali negatif 2. Gini, jadi 5 kali negatif 2 nya ini harus kita kerjakan dulu. Menjadi 1 dikurangi, yuk 5 kali negatif 2 berapa? Negatif 10, nulisnya gini. Nah, gitu. Terus terakhir, ingat deh, kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, ini mereka nyetrum. Nyetrum menjadi tanda positif. Kalau bahasanya Kak Sari gitu, nyetrum untuk memudahkan mengingatnya. Terus angka 1 dengan angka 10-nya tulis aja biasa. Jadi bacanya 1 tambah 10. 1 tambah 10 adalah 11. Ini jawabannya. Kita cari jawabannya yang A ya, 11. Gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Baca dulu ya, 9. Jika N adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar? Apakah yang A 3 tambah N, atau yang B 3 kali N, C 3 kurangi N, atau yang D 3 bagi N? Oke, caranya gini, kita misalkan aja dulu N-nya dengan sebuah bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu bisa negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 10 gitu ya. Negatif 17, terserah. Kak Sari maunya pakainya negatif 3 aja.
gitu. Terus caranya ini kita masukkan masing-masing n-nya ini kita ganti menjadi bilangan negatif 3. Yuk, untuk yang A dulu, 3 ditambah n. 3 ditambah n ini berarti 3 ditambah negatif 3. N-nya kan kita ganti dengan negatif 3. 3 ditambah negatif 3 itu, kalau ada tambah dengan kurang berdekatan gini, tambahnya ini kalah, menghilang, menjadi 3 kurang 3 langsung. Nah, gini ya dek, 3 kurang 3 adalah 0. Sekarang yang B, 3 kali N. Sama dengan 3 dikali N-nya kita ganti negatif 3. Oke, 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9. Siap ya. Yang C, 3 kurangi N. Sama dengan 3 dikurangi N-nya adalah negatif 3. Nah, seperti tadi, kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, ini nyetrum menjadi tanda positif. Angka 3 dengan angka 3-nya langsung saja ditulis. Jawabannya 3 tambah 3 adalah 6. Ya. Terakhir 3 bagi N. Kalau 3 dibagi N, kita masukkan juga 3 dibagi dalam kurung negatif 3. Kan gitu ya. 3 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 1. Nah, sekarang sudah ada hasilnya semua, 0, negatif 9, 6, dan negatif 1. Yang harus kita pilih adalah nilai yang terbesar. Ini 0 positif, 6 positif. 9 yang di sini negatif, 1 juga negatif. Negatif dengan negatif pasti kalah ya. Negatif itu lebih kecil daripada positif. Berarti antara 0 atau 6. Mana yang lebih besar, 0 atau 6? Tentu saja 6. Jadi kita pilih jawabannya yang ini. 3 kurangi N. C ya. Kalian boleh mengganti bilangan bulat negatifnya dengan angka berapa saja, tidak harus mengikuti Kak Sari negatif 3. Ya, misalnya negatif 5, negatif 7, boleh, bebas. Nanti hasilnya juga akan berubah tentu saja pas masuk-masuk di hitungannya ini. Tetapi hasil akhir tetap akan sama ya. 3 dikurangi N inilah nanti yang nilainya terbesar. Gitu. Dicoba aja, dicoba aja. Oke. Yuk, lanjut ke soal nomor 10. Selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? A. 0,048 cm, B. 0,48 cm, C. 4,8 cm, atau yang D. 48 cm. Cara mudah menghitungnya gini aja. Logikanya 0,012 itu adalah satu lembar kertas. Nah, kalau kita punya 400 lembar kertas, berarti diapakan? Langsung dikali saja ya, Dek ya. Kayak gini, Dek. Nih, 400 dikali 0,012. Cara menghitungnya, 400-nya ditulis dulu, dikali 0,012-nya kita rubah menjadi pecahan biar mudah. 0,012 itu pecahannya adalah 12 per, lihat angka di belakang koma, 1, 2, 3. 3, berarti 1 diikuti 0, 3. Seperti itu ya Dek caranya ya. Jadi angka 12-nya kita tulis dulu, terus ada 3 angka di belakang koma kan, kita kasihlah 1000. Seandainya tadi ada 2 angka di belakang koma, ini misal ya, katakanlah 0,05, katakanlah gitu. Berarti ini sama dengannya 5 per berapa? 1, 2. Berarti 1 diikuti 0-nya 2 gitu. Oke, ini hanya contoh. Sekarang kita hitung 400 dikali 12 per 1000. Caranya gini, kalau ada 0 boleh dicoret sama 0. Ini 02 boleh dicoret sama 02. Gini ya. Terus ini 4 dikali 12 boleh langsung 48. Pernya berapa? Sekarang hanya tinggal per 10 gitu. 48 per 10 itu kalau dijadikan desimal langsung aja 4,8. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, kita pilih di jawaban yang C ya, 4,8 cm. Sip. Lanjut ke soal nomor 11. Baca dulu ya. Hasil dari 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2 bernilai sama dengan A. 370 kali 1000, B. 372 kali 998,
C 740 kali 998, atau yang D 370 kali 998 kali 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Ini dihitung dulu, kemudian A dihitung, B, C, D dihitung, baru dicari nilai yang sama. Nggak perlu seperti itu. Caranya menggunakan sifat operasi hitung ya. Gini deh, perkalian dengan penjumlahan itu lebih kuat perkalian. Jadi ini nanti boleh kita kurung dulu menjadi seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari ulang. Salin ulang ya. Dikurungnya begini deh. Yang perkalian depan ini, terus ditambah yang perkalian belakang gitu. Sekarang bacanya, kalau kita perhatikan ini 370-nya dikali 998 itu artinya 370 diulang-ulang sebanyak 998 kali. Nah, ditambah lagi 370 diulang-ulang sebanyak 2 kali. Berarti dengan kata lain ya 370 dikali yang ini 998 ditambah 2 gitu. Hasilnya sama dengan 370 dikali berapa? 998 kali tambah 2 adalah 1000. Ini dia jawabannya. Ya, kita cari. Ada nggak di pilihan 370 kali 1000? Ada ya, yang A. Sip. Lanjut soal nomor 12. 12-nya simple. Kita hanya diminta untuk menentukan hasil dari 4/5 kurangi 1/3 kurangi 1/15. Nah, kalau pengurangan seperti ini, caranya kita cari dulu deh KPK dari 5 dan 3 dan 15. Kalau sudah ketemu KPK-nya langsung dirubah menjadi seperti ini. Ya, KPK dari 5, 3 dan 15 itu adalah 15. Jadi nanti semuanya harus dirubah menjadi 15. Yuk, 5 yang ini ya, menjadi 15 itu dikali 3. Berarti 4 juga harus dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. 3 jadi 15 adalah dikali 5. Berarti 1 juga harus dikali 5. 15 jadi 15 itu tidak berubah atau tetap. Berarti 1 yang ini juga harus tetap. Nah, sekarang kalau sudah per 15 kurangi per 15 kurangi per 15, hasilnya pasti juga per 15. 12 dikurangi 5 kurangi 1 ya. 12 kurangi 5 adalah 7. 7 kurangi 1 adalah 6. 6/15. Ada enggak di jawaban? Nah, kalau tidak ada berarti ini bisa disederhanakan. Harus disederhanakan. 6 dan 15 sama-sama boleh dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 15 dibagi 3 adalah 5. 2/5. Nah, kalau sekarang semestinya sudah ada jawabannya ya. 2/5. Mana? Yang B ini 2/5 gitu. Lanjut soal nomor 13. Nomor 13-nya ini, jika X sama dengan 1/2/3 bagi 1/1/9 dan Y sama dengan 2,34/0,6, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah titik-titik. Apakah yang A, X lebih besar dari Y, atau yang B, X kurang dari Y, atau yang C, X sama dengan Y, atau yang D, tidak bisa ditentukan. Nah, cara menjawabnya ini masing-masing harus kita hitung dulu nilai X dan nilai Y. Nilai X-nya ini terutama D, masih berupa pembagian ya. Yuk kita hitung. Cara menghitung 1/2/3 bagi 1/1/9 ini nanti kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini dia, sudah Kak salin-salin. 1/2/3 bagi 1/1/9. Yang 1/2/3 dulu dijadikan pecahan biasa ya. 3 kali 1 3 tambah 2 5. 5/3. Gini. Bagi yang ini 9 kali 1 9 tambah 1 10. Berarti 10/9. Pernya itu tetap ya. Gini. Nah, sekarang ini kan sudah pembagian. Pembagian itu harus langsung dirubah menjadi perkalian. Syaratnya 10/9 ini atau pecahan yang belakang ini harus dirubah menjadi 9/10 atau dibalik ya, Dek. Pecahan yang depan gimana? Tidak boleh diapa-apakan. Ditulis seperti biasa aja. Gini. Nah, sekarang ini kalau sudah perkalian boleh dicoret-coret. Mana yang mau dicoret-coret? Ini dulu. 9 dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Terus 5 dan 10 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2.
Nah, berarti sekarang kita punya 1 dikali 3/2. Nah, 1 dikali 3/2 ya tetap 3/2. Jadi ini nilai X-nya. Oke, sekarang kita hitung nilai Y-nya. Untuk nilai Y-nya kita lihat adalah 2 3/4 per 0,6. Yuk kita tulis dulu ya. Y sama dengan 2,3 berapa dek? 34 per 0,6. Nah, ini cara ngitungnya gini aja. Ini kan desimal ya. Di sini juga desimal. Kita jadikan gini, 2,34 pernya menjadi tanda bagi. Bagi 0,6. Kemudian 2,34-nya jadikan pecahan biasa, yaitu 234 per 12. Berarti 1 diikuti 0,2. Ini bagi 0,6 itu 6 per 10. Oke, sekarang sama dengan ini sudah menjadi pembagian pecahan. Seperti tadi kita rubah menjadi kali, tetapi 6 per 10-nya jadikan 10 per 6. Yang 234 per 100 tetap. Nah, gini ya, sama dengan sekarang. Yuk, mana yang mau disederhanakan? Boleh yang ini ya. 10 sama 100 sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10 adalah 1, 100 bagi 10 adalah 10. Terus mana lagi dek? Ini 234 bisa disederhanakan dibagi dengan 6 ya. Yuk. 234 kita bagi dengan 6. Berapa ya 234 bagi 6? Kita hitung pakai bagi kurung di sini. 234 bagi 6. 23 bagi 6 adalah 3. 3 kali 6 adalah 18. 23 dikurangi 18 itu 5. 4-nya turun. 54 bagi 6, 9. 9 kali 6, 54. Dikurangkan hasilnya 0. Jadi 234 bagi 6 adalah 39. Jadi ini boleh kita tulis nih, 234 bagi 6 adalah 39. Nah, sekarang kita punya yang atas ini 39, di sini 1. Yang bawah di sini hanya 10. 39 per 10 dikali 1. Berapa 39 per 10 dikali 1? Ya tetap 39 per 10. Ini nilai yang Y. Nah, sekarang kita bandingkan antara X dengan Y. X-nya 3/2, Y-nya 39 per 10. Dijadikan pecahan campuran lagi boleh, biar langsung kelihatan nanti ya. 3/2 itu pecahan campurannya gini. Per 2, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? Tentu saja 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 kan 2. Agar jadi 3 harus ditambah 1. Ini. Kemudian yang 39 per 10. Kak Sari taruh sini ya. Yuk, pecahan campurannya gini, tulis dulu per 10. 10 kali berapa yang mendekati 39? Tentu saja 10 kali 3 ya. 10 kali 3 kan 30. Agar jadi 39, sini harus ditambah angka 9. Ini. Jadi, X-nya adalah 1 lebih dan Y-nya adalah 3 lebih. 1 lebih dengan 3 lebih. Mana yang lebih kecil? Tentu saja yang X. Y-nya yang lebih besar. Jadi dengan kata lain X kurang dari Y gitu. Kalau ditulis gini, X kurang dari Y. Ini jawabannya. Kita cari di ABCD X kurang dari Y. Ada yang B ya Dek ya. Ini dia. Nah, ini kalian salin ulang sambil dicatat langkah-langkahnya, coba dihitung lagi, dikerjakan lagi. Nanti kalau ada yang kesulitan di bagian mananya boleh tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Sari jawab ya. Atau kalau yang sudah gabung di grup terus ketemu soal-soal setipe kayak gini malah enak, bisa langsung ditanyakan di grup. Nanti di akhir video akan Kak Sari kasih tahu cara gabung di grupnya ya. Oke, kita lanjut dulu soal nomor 14. Ini dia, terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapakah taksiran banyak mobil di tempat parkir tersebut? Nah, kalau yang diminta adalah taksiran, kita taksir saja langsung. 68 dikali 92 itu taksirannya menjadi gini. 68 itu lebih dekat dengan 60 atau 70? Tentu saja lebih dekat ke 70.
dikali 92. 92 itu lebih dekat ke 90 atau ke 100, Dek? Tentu saja lebih dekat ke 90. Nah, hasilnya berarti ini 70 kali 90. 7 dikali 9, 63. Terus ada nolnya 2. 6.300 gitu. Mana yang C? Ini. Sip. Lanjut soal nomor 15. Baca dulu. Suatu elevator itu lift ya. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? A. 18 meter, B. 27 meter, C. 30 meter, atau yang D. 45 meter. Agar lebih jelas, Kak Sari gambarkan secara sederhana saja ya posisi lantai-lantainya ini. Nah, ini anggaplah gedungnya ini ya. Di sini adalah ini, Dek, paling dasar ini namanya lantai 1, ini lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5. Kalau yang ini atap ya, atap gedung yang paling atas. Ceritanya gitu. Yuk, sekarang awalnya elevator ini bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Lantai 1 berarti dia ada di sini. Awalnya bergerak ke lantai 5, berhentinya di sini. Nah, ini dia bergerak ya, Kak Sari tarik garis. Oke. Dari lantai 1 menuju ke lantai 5, berhenti di sini. Nah, dia bergerak sebanyak berapa lantai? Kita hitung 1 2 3 4. 4 lantai. Kemudian baca lagi. Kemudian ke lantai 2. Nah, posisinya tadi sudah ada di lantai 5. Bergerak ke lantai 2. Lantai 5 di sini, lantai 2-nya di sini. Nah, nanti berhentinya di sebelah situ ya. Yuk kita tandain. Ini lantai 2. Awalnya tentu saja dari lantai 5. Bergerak ya, turun. Nah, sini. Sederhana aja gambarnya ya. Turun berapa lantai? Kalau dari lantai 5 ke lantai 2, kita hitung 1 2 3. Turun 3 lantai. Lantainya Kak Sari singkat LT. Lagi, ini posisinya sudah di lantai 2. Nah, dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4. Oke, bergerak lagi menuju lantai 4. Lantai 4 itu yang di sini ya, Dek. Berarti nanti berhentinya sebelah sini. Awalnya dari lantai 2. Nah, bergerak. Yuk, garis lagi. Oke, ke sini. Nah, dari lantai 2 ke lantai 4, melangkah berapa itu? Nih, 1 2 2. Berarti 2 lantai. Terakhir, kemudian berhenti di lantai 3. Tadinya dia sudah berada di lantai 4, berhenti di lantai 3. Berarti startnya dari lantai 4 ke lantai 3 di sini. Melangkah berapa ini dari lantai 4 ke lantai 3? Melangkah 1 lantai. Oke, sekarang kita hitung perjalanan dia. Tadinya 4 lantai, turun lagi 3 lantai, naik lagi 2 lantai, turun lagi 1 lantai. Jadi bolak-baliknya begitu ya, tinggal ditambah semua aja ya. Ini sama dengan berapa? 4 tambah 3 7, tambah 2 9, tambah 1 10. Nah, dia bolak-balik 10 lantai. Terus tadi katanya setiap lantai adalah 3 meter. Berarti langsung dikali 3 meter. 10 dikali 3 meter sama dengan 30 meter. Ini jawabannya. Ada nggak di jawaban? Ada ya, yang C, 30 meter. Sip. Lanjut soal nomor 16. 16-nya, berat 500 butir kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Berarti caranya langsung dibagi saja. 500 ini beratnya 6,5 gram. Nah, kalau hanya satu butir, nah berapa gram? Ya tinggal 6,5 gram dibagi 500 ya. Yuk. 6,5 gram dibagi 500. Dibagi 500 butir gitu ya. Boleh gini. Nah, atau boleh juga ditulis dalam bentuk pembagian.
Jadi 6,5 dibagi 500 ya. Nanti satuannya gram. Nah, ini aja kita pakainya ya. Terus 6,5-nya dirubah dulu menjadi pecahan. 65 per 10 dibagi 500. 500 itu sama dengan 500 per 1. Hehe, gitu. Sama dengan ini 65 per 10 dikali 500 per satunya menjadi 1 per 500 gitu ya, Dek. Terus disederhanakan dulu boleh ya? Boleh. Yuk, 65 disederhanakan sama 10 aja ya. Sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. 65 dibagi 5 adalah 13. Kak Sari cek dulu ya. Betul. Nah, sekarang kita punya 13 per 2 dikali 1 per 500. Gini, boleh langsung atas kali atas per bawah kali bawah. Yang atas dulu, 13 kali 1 ya 13 per 2 dikali 500. 2 kali 500 adalah 1000. Nah, ini 13 per 1000 bisa kita jadikan pecahan desimal. Caranya, ini lihat dulu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita sediakan 4 tempat juga kalau gitu. Yang paling belakang tulis angkanya ini. Adanya angkanya 13, ya udah kita tulis 13. Masih ada sisa 2 tempat di depannya, kasih 0. Nah, komanya di mana? Komanya tentu saja di 0 yang paling depan ini. Jadi 13 per 1000 itu sama dengan 0,013. Nah, satuannya tadi apa, Dek? Gram. Ya. Oke, kita lihat di jawaban 0,013. Ada yang B. Oke, lanjut soal nomor 17. Kita baca dulu ya 17-nya. Jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 serta R sama dengan PQ per P ditambah 2Q. Tentukan hasil dari P dikurangi Q per R. Oke, ini P-nya sudah ada 4, Q-nya sudah ada 3. Yang belum ada itu nilai R. Berarti nilai R-nya harus kita cari dulu. R itu dicari dengan cara P dikali Q. PQ itu artinya P dikali Q, ya, Dek. Terus per P ditambah 2 kali Q. Nah, jadi 2Q itu artinya 2 dikali Q. Ini sudah Kak Sari catat ya. R sama dengan P kali Q per P ditambah 2Q. Kita masukkan. P-nya tadi 4, Q-nya 3. Berarti 4 kali 3 per P-nya lagi 4 ditambah 2 kali Q. Berarti 2 kali 3. Gini, sama dengan 4 kali 3 adalah 12 per 4 ditambah 2 kali 3, 6. Berarti 12 per berapa? 10. Ini adalah nilai R-nya, 12 per 10. Tadi yang ditanya P dikurangi Q dibagi R atau per R. Nah ya, kita masukkan ya. Maka P dikurangi Q dibagi R atau per R, hasilnya akan sama dengan, masukkan angka-angkanya. P-nya 4 dikurangi Q-nya adalah 3 per R-nya adalah ini dia, 12 per 10. Sama dengan 4 dikurangi 3 dulu. 4 dikurangi 3 adalah 1. Nah, per yang ini, Dek, per yang panjang ini akan Kak Sari rubah menjadi bagi. Per itu sama ya dengan bagi ya. Jadi boleh ditulisnya 1 bagi gitu 12 per 10 biar enak ngitungnya. Nah, sekarang ini sama dengan 1 kali syaratnya 12 per 10-nya menjadi 10 per 12. Oke, 10 per 12 dikali 1 hasilnya berapa? Ya tetap 10 per 12 ini. Oke, perlu disederhanakan apa enggak? Kita lihat dulu di ABCD-nya sudah ada apa belum. 10 per 12, oh sudah ada, langsung saja kita pilih tanpa disederhanakan. Nih ya, gitu. Caranya langkah-langkahnya seperti ini, disalin ulang ya. Oke, lanjut soal nomor 18. Bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat yang mana? Jadi apakah yang A 5 pangkat 8 yang hasilnya 78.125 ini, atau yang B 5 pangkat 7, atau yang C 7 pangkat 5, atau malah yang D 7 pangkat 7. Cara mengerjakannya kita buat menggunakan pohon faktor.
Nah, ini biar cepet sudah Kak Sari buatkan pohon faktornya. Caranya begini ya, maksudnya ya. 78125 ini kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena semua bilangan yang berakhiran dengan angka 5 atau angka 0 itu pasti bisa dibagi 5 ya, Dek. Apalagi ini angka 5. Kalau angka 5 pasti hanya bisa dibagi 5. Kalau yang berakhiran dengan 0 sih nanti masih bisa dibagi yang lain, misalnya angka 2 gitu ya. Nah, karena di sini belakangnya 5, langsung Kak Sari bagi dengan 5. 78.125 dibagi 5. Hasilnya ini 15.625. Nah, 15.625 dibagi 5. Hasilnya 3125. 3125 dibagi 5 adalah 625. 625 juga dibagi 5. Hasilnya 125. 125 bagi 5 adalah 25. 25 bagi 5 adalah 5. Nah, sekarang kalau mau bikin pangkatnya tinggal kita hitung aja 5-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5-nya ada 7. Berarti bentuk pangkatnya ya 5 pangkat 7. Gitu. Oke, dicatat ya. Kalau perlu kalian mengerjakan sendiri dulu pembagiannya ini. Biar tahu biar makin hafal cara membuat pohon faktor ya, makin terampil maksudnya. Oke. 5 pangkat 7 kita cari. Ada ya yang B. Sip. Lanjut soal nomor 19. Urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, caranya adalah ini masing-masing kita hitung. 3 pangkat 4 itu berapa, 4 pangkat 3 itu berapa, dan seterusnya. Nanti baru bisa kita tentukan urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yuk, 3 pangkat 4 dulu. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9, 3 kali 3 adalah 9, berarti 9 kali 9, 81. Sekarang 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4, sama dengan 4 kali 4 adalah 16, 16 dikali 4, 64. Terus 2 pangkat 5 dan 5 pangkat 2 ya. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sama dengan 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, terus ini dikali 2 lagi. 4 dikali 4 16, 16 dikali 2 32. Nah, yang satunya lagi 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil nomor 1 adalah ini ya, 25. Keduanya ini, ketiganya 64, dan paling besarnya 81. Jadi urutannya ini 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Yuk, yang mana ya? Ini ya, 5 pangkat 2, bukan dek, 5 pangkat 2 terus 2 pangkat 5. Ini C. Bukan, yang B. Hati-hati ya. Urutan pertama 5 pangkat 2. Nih. 2 pangkat 5, oke. 4 pangkat 3, terakhir 3 pangkat 4. Ya, yang B ya, yang B. Dicek lagi kalau misalnya Kak Sari ada kesalahan dalam menentukan jawabannya ini, nanti kalian boleh koreksi di kolom komentar ya. Tetapi overall caranya sudah betul ya. Kadang-kadang ada salah di akhir dalam memilih jawaban. Kak Sari kan manusia ya, kadang-kadang bisa salah juga, nggak apa-apa ya. Lanjut soal nomor 20. Jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah di antara bentuk berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Seperti tadi, ini K-nya harus kita misalkan dulu dengan suatu bilangan negatif. Mau berapa, Dek? Kalau Kak Sari mau pakai negatif 10. Kalian boleh bebas nanti pakai angka yang lain, bilangan yang lain boleh ya. Kak Sari pakainya negatif 10 aja. Yang A dulu, K kuadrat. K kuadrat itu artinya K dikali K, atau kalau karena punya Kak Sari adalah negatif 10, berarti ya negatif 10 dikali negatif 10. Kak Sari tulis ya. Nomor 20. Misalkan K-nya sama dengan negatif 10.
Berarti untuk yang A, K kuadrat artinya negatif 10 dikuadratkan. Negatif 10 dikuadratkan itu caranya adalah negatif 10 dikali negatif 10. Berapa negatif 10 kali negatif 10? Menjadi positif ya, positif 100. Negatif kali negatif itu positif. Oke, sekarang yang B. Yang B, K pangkat 3. K pangkat 3 itu artinya karena K-nya tadi punya Kak Sari adalah negatif 10, berarti ya negatif 10 pangkat 3. Nah, kalau dijabarkan menjadi negatif 10 kali negatif 10 kali negatif 10 sama dengan ini negatif kali negatif adalah positif, dikali negatif lagi menjadi negatif. Ya. Terus 10 kali 10 kali 10, 1000. Oke, sekarang yang C. 2 kali K. 2K itu artinya 2 kali K. Ya, sama dengan 2 dikali negatif 10. 2 dikali negatif 10 adalah negatif 20. Satu lagi yang D. K per 2. K per 2. K-nya Kak Sari ganti dengan negatif 10. Berarti negatif 10 per 2. Negatif 10 dibagi 2 atau per 2 itu hasilnya adalah negatif 5. Oke, tadi pertanyaannya yang dicari adalah yang menghasilkan bilangan positif. Satu-satunya yang menghasilkan bilangan positif hanya yang ini ya. Berarti jawabannya K pangkat 2 atau K kuadrat. Selebihnya yang B ini negatif, C negatif, D juga negatif. Oke, kita pilih jawabannya yang A. Alhamdulillah 20 soal ABCD-nya sudah selesai. Nah, karena ini masih 51 menit, bisa Kak Sari lanjutkan ke soal uraiannya sekalian ya, Dek, biar lengkap. Yuk langsung soal uraian yang bagian B. Nomor satunya ini, suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 6, kemudian ke lantai 4. Dari lantai 4, elevator bergerak menuju lantai 2, kemudian berhenti di lantai 5. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Nah, ini mirip dengan soal elevator yang tadi yang ada di ABCD. Ini Kak Sari sudah gambarkan situasinya ya, Dek. Ini dia, ada 6 lantai. Yang pertama bergerak dari lantai 1 ke lantai 6, itu berarti bergerak sejauh 5 lantai. Dari lantai 6 ke lantai 4, berarti turun 2 lantai. Nah, dari lantai 4 turun lagi ke lantai 2, berarti dia melompat 2 lantai. Nah, dari lantai 2 berhenti di lantai 5, berarti 3 lantai. Ini langsung kita total aja, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 3, 12. Berarti 12 lantai. Tadi katanya satu lantai adalah 3 meter. Berarti 12 kali 3 meter. Totalnya adalah 36 meter. Ini ya, kita jawab 36 meter. Lanjut soal nomor 2. Jika P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2, serta R sama dengan P kali Q per P ditambah 2Q, tentukan hasil dari P kurangi Q per R. Nah, ini seperti tadi juga, kita cari tahu dulu nilai R-nya. Nanti kalau udah ketemu, P sudah ada, Q sudah ada, R sudah ada, baru kita menghitung P dikurangi Q per R. Gitu ya. Kita hitung dulu untuk nilai R-nya. Nah, ini sudah Kak Sari catat. P-nya 5, Q-nya 2, maka R-nya adalah P kali Q per P plus 2Q. Dimasukkan ya. P-nya 5 kali 2 per P lagi 5 ditambah 2Q. Itu artinya 2 dikali Q. Berarti 2 kali 2. 5 kali 2, 10 per 5 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 5 tambah 4, 9. Jadi nilai R-nya adalah 10 per 9. Dari situ kita hitung. Yang ditanya P dikurangi Q dibagi R atau per R ya. Maka P kurangi Q per R sama dengan P-nya 5 dikurangi Q-nya 2 per R-nya ini 10 per 9 sama dengan, yuk 5 dikurangi 2, 3. Nah, per yang panjang ini Kak Sari jadikan bagi, 3 dibagi 10 per 9. Menghitungnya menjadi kali ya, 3 dikali, ini dibalik 9 per 10. Nah, Kak Sari ke bawah ya,
Yuk, 3 dikali 9 per 10 itu caranya langsung aja 3 kali 9. 3 kali 9 adalah 27 per 10. Jadi nilai dari P dikurangi Q dibagi R adalah 27 per 10. Kita pindahkan. 27 per 10. Gini ya. Lanjut soal nomor 3. Tentukan hasil dari 18 bagi negatif 2 ditambah 15 kali 5 per 6 bagi 3 kali 5,5. Ini kita kurung-kurung dulu supaya jawabnya betul. Nah, kurung-kurungnya seperti ini, Dek. Yuk. Yang 18 dibagi negatif 2 ini Kak Sari kurung, pakai kurung Kurawa ya, supaya agak berbeda dengan kurungnya punya negatif 2. Jadi 18 dibagi negatif 2 nanti dikerjakan dulu. Ditambah 15-nya dihitung dengan dikali 5. Nah, per 6 dibagi 3-nya dikerjakan dulu, baru nanti hasilnya dikali dengan 5,5. Yuk, 18 dibagi negatif 2 itu negatif 9. Oke, ditambah 15 dikali 5 itu 75 per 6 dibagi 3 adalah 2 dikali 5,5. Oke, sama dengan negatif 9 ditambah 75. Hasilnya adalah berapa ya, Dek ya? 66. Oke, 66 ya, positif 66. Cara ngitungnya boleh dibalik, 75 dikurangi 9. Sama ya, 66 per 2 dikali 5,5. Kalau 2 dikali 5 aja 10 ya, berarti 2 dikali 5,5 itu 11. Mau dihitung sendiri juga boleh. Gini caranya, 5,5 kali 2. 5 kali 2 10. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Karena ini ada satu angka di belakang koma, sini juga dikasih koma. Nah, 11,0 itu sama dengan 11 saja. Oke, sekarang 66 dibagi 11 atau 66 per 11. Bacanya boleh bagi. 66 bagi 11 adalah 6. Gini. Jadi jawaban nomor 3 adalah 6. Oke, kita pindahkan. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya 5 1 per 3 dikurangi dalam kurung 1 per 10 tambah 2 per 15 tutup kurung dibagi 1 per 25 sama dengan titik-titik. Ini sudah Kak Sari salin, yuk langsung kita kerjakan. Cara mengerjakannya, ini 5 1 per 3 nya boleh kita tulis dulu ya, tidak usah diapa-apakan dulu. Yang mau kita hitung adalah yang di dalam kurung ini. Oke, 1 per 10 ditambah 2 per 15. Ini kita jadikan KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Nah, jadi kita jadikan 30. 10 jadi 30 itu dikali 3. Makanya 1 juga harus dikali 3. Oke, 15 jadi 30 itu dikali 2. Berarti 2 yang di sini juga harus dikali 2. Lalu dibagi dengan 1 per 25. Ya, sama dengan ini tetap dulu nggak apa-apa, dikurangi ini per 30 ditambah per 30, hasilnya pasti per 30. 3 ditambah 4 7. Terus dibagi dengan 1 per 25. Nah, dari sini harus hati-hati, Dek. Ada pengurangan, ada pembagian. Ini tidak boleh mengerjakan pengurangannya dulu. Yang dikerjakan harus pembagiannya. Atau supaya aman, kita kurung lagi. Gini, 5, 1 per 3 dikurangi dalam kurung. Gitu, 7 per 30 dibagi 1 per 25. Yuk, yang dalam kurungnya ini kita kerjakan ya. Ini 5, 1 per 3 dikurangi. Pembagiannya dirubah menjadi perkalian. Syaratnya 1 per 25-nya dirubah menjadi 25 per 1. 7 per 30-nya gimana? Tidak boleh berubah, tetap. Pokoknya pecahan yang depan harus tetap. Yang berubah hanya pecahan yang belakang. Nah, sama dengan lagi. Ini sudah perkalian kan? Kalau sudah perkalian itu boleh dicoret-coret. Kak Sari mau sederhanakan yang 25 sama 30. Sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. 30 bagi 5 adalah 6. Nah, sekarang kita punya 7 per 6 kali 5 per 1. Hasilnya atas kali atas, bawah kali bawah. Yang 5 1 per 3 boleh langsung kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 3 kali 5, 15 tambah 1. 16 per 3. Dikurangi, yuk ini 7 kali 5 adalah 35.
per 6 kali 1 adalah 6. Nah, sekarang 3 dan 6 ini kita jadikan KPK-nya ya. Kita rubah menjadi berapa? 6 ya. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Gini. 3 jadi 6 itu dikali 2. Berarti 16 juga harus dikali 2. 16 dikali 2 adalah 32. 6 jadi 6 itu tetap. Berarti yang atas juga harus tetap. Oke. Per 6 dikurangi per 6 ya tetap per 6. Nah loh, sekarang 32 dikurangi 35 negatif ya dek, kan di sini lebih kecil, yang ini lebih besar. 32 dikurangi 35 itu negatif 3. Nah negatif 3 per 6 ini boleh disederhanakan sekali lagi menjadi sama-sama dibagi berapa ya, bagi 3. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Tetapi ada negatifnya. Jadi gini, negatif 1 per 2. Ini jawaban akhirnya. Wow, panjang ya, panjang. Nanti kalian kerjakan ulang sendiri, mudah-mudahan lancar. Tetapi kalau nggak lancar, nanti boleh diulang sekali lagi. Memang cara efektif untuk belajar menggunakan tutorial di YouTube kayak gini tuh gini deh. Jadi kalau ada soal, kalian kerjakan dulu sendiri ya. Videonya di pause. Terus nanti kalau kalian kesulitan, di play lagi, diperhatikan dulu langkah-langkahnya. Nah, terus di pause lagi, dicoba sendiri lagi sampai ketemu seperti itu. Boros kuota dong kak, ya nggak apa-apa, yang penting kalian tambah pintar, kan intinya itu. Memang belajar itu kan membutuhkan modal ya, dalam hal ini kuota. Nggak masalah, yang penting kalian tambah pintar. Nanti kalau pintar, cari kerjaan gampang, duit bisa dicari lagi. Terus orang tua gimana? Kalau orang tua beliin kuota, asalkan kuotanya itu memang untuk belajar, insya Allah nggak akan marah-marah kok. Kalau kuotanya itu hanya untuk nonton yang nggak jelas, nah itu baru bisa marah-marah ya. Oke, gitu ya. Jadi jawaban akhirnya nomor 4 adalah negatif 1 per 2. Kita pindahkan. Lanjut, soal nomor 5. Nomor 5 ini lucu. Nah, lucunya di sini, Dek. Kalau kita baca ya, Dimas dan Dani masing-masing memiliki 24 buku. Oke. Jika 1/3 buku milik Sugi, nah loh, tadinya Dimas dan Dani, sekarang Sugi. Dan 2/8 buku milik Dimas adalah novel, oke. Maka selisih jumlah buku novel yang dimiliki oleh Dimas dan Wahid. Jadi nama-namanya berubah-ubah. Terus gimana dong, Kak? Ya udah gini aja. Intinya begini. Kita dikasih tahu ada 2 orang masing-masing memiliki buku sebanyak 24. Nah, orang pertama 1/3 bukunya adalah novel, dan orang yang kedua 2/8 bukunya juga novel. Nah, pertanyaannya selisih jumlah novel 2 orang itu berapa? Gitu aja ya ringkasnya. Jadi kita nggak usah terlalu memusingkan untuk nama-namanya. Di sini Kak Sari pakai penanda orang pertama dan orang kedua gitu aja ya, Dek ya. Nomor 5, untuk yang orang pertama. Gini. Nah, buku novelnya sebanyak berapa? Sebanyak 1/3 dari 24. Langsung aja. Berarti 1/3 kali 24. Nih, 24 dibagi 3 adalah 8. 1 dikali 8 adalah 8. Jadi orang pertama punya 8 novel. Nah, sekarang orang kedua. Orang kedua tadi novelnya adalah 2/8. 2/8 juga dikali 24. Oke, 24 dibagi 8 adalah 3. 2 dikali 3 adalah 6. Jadi orang kedua memiliki 6 buku novel. Nah, yang ditanya tadi adalah selisih. Kalau yang ditanya selisih, langsung kita kurangkan aja. 8 kurangi 6, 2. Nah, jadi selisihnya adalah 2. Kita pindahkan ya. 2 buku novel gitu. Oke, lanjut soal nomor 6. Ubahlah bilangan 18 diikuti dengan nolnya ada 3, 6, 9, 12 ini ya menjadi bilangan berpangkat. Nah, caranya langsung saja kita tulis dulu 18, terus nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini menjadi gini, ya 18 dikali 10 pangkat 12. Nah, 12-nya itu dari mana? Dari banyaknya 0 ini, Dek.
3, 6, 9, 12. Makanya dia 10 pangkat 12. Dijawab 18 dikali 10 pangkat 12 saja ini sudah betul. Tetapi kalau mau lebih disempurnakan lagi gini, 18-nya juga kita rubah menjadi bentuk pangkat. 18 itu adalah 2 kali 9. Ya, 10 pangkat 12-nya tetap. Terus 9 ini bisa kita rubah jadi bentuk pangkat. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, jadi jawaban yang paling sempurna adalah yang bawah ini ya. 2 dikali 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 12. Kak Sari pakai jawaban yang ini. Kalau kalian mau berhenti di 18 kali 10 pangkat 12 juga sudah betul sebetulnya ya. Oke, yuk pindahkan. Di sini ya. 2 kali 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 12. Ini jawabannya. Sip. Lanjut soal nomor 7. Yang nomor 7, tentukan nilai X serta jelaskan alasanmu. Nah, di sini Kak Sari menentukan nilai X-nya pakai kata-kata aja ya. Nanti kalian menjelaskan alasannya boleh ditulis dalam bentuk kalimat. Intinya begini deh. Kalau kita perhatikan dari bawah dulu, ini loncat 2 terus 4, 4 terus 6, 6 terus 8. Nah, angka berapa yang paling tepat menempati di antara 2 dan 4? Tentu saja 3. Ya kan? 2, 3, 4. Di sini pasti 5. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7. Oke, 8 sudah terisi. Nah, sekarang yang atas, kalau kita perhatikan ini 3 jadi 6 dikali 2 ya. 5 jadi 10 juga dikali 2, bener kan? 7 jadi 14 juga dikali 2. Oh, berarti yang kosong ini juga harus kita kali 2 aja. 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12 gitu. Nah, sekarang yang 5 kali 2, 10. Berarti 10-nya juga harus dikali 2. 10 kali 2 adalah 20. Nanti 20 kali 2 juga pas 40. Nah, terus X-nya berapa? Ya dari sini 6 kali 2, 12. Berarti 12 kali 2, 24. Maka nilai X-nya adalah 24 gitu. Ya, yang penting bisa mengerjakannya. Kalau masalah menjawabnya menggunakan kotak-kotak ini juga sebenarnya sudah boleh sih kalau guru tertentu ya. Tapi kalau guru mau menjelaskan dimintanya dengan cara lain, diikutin aja ya deh ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Oke, ini nomor 8-nya. Sepertinya nomor 8 ini sulit ya, Dek, padahal mudah kok. Yuk, pada papan sasaran olahraga panahan terdapat 10 lingkaran yang terdiri dari 5 warna, yaitu kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Ini, kuning, merah, biru, hitam, putih. Ya, kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Masing-masing warna menunjukkan skor yang berbeda. Lihat gambar. Nah, di sini skornya. Untuk warna kuning yang bagian dalam, berarti yang paling ini ya, tengah-tengah ini, skornya adalah 10. Kuning yang luar, berarti yang di sini, ini skornya adalah 9. Merah dalam skornya 8 ini. Kemudian merah luar skornya 7. Biru dalam skornya 6. Biru luar skornya 5. Hitam dalam skornya 4. Hitam luar skornya 3. Yang terakhir putih yang dalam, berarti yang di sini skornya adalah 2. Dan putih yang luar, yang paling luar ini skornya adalah 1. Oke. Di sini, Erik mengikuti suatu pertandingan panahan. Ia memanah sebanyak 12 kali dengan rincian 1 kali kuning dalam, 2 kali kuning luar, 4 kali biru dalam, 3 kali biru luar, dan sisanya lupa warna apa. Jika pada pertandingan tersebut Erik mendapatkan skor total 75 poin, tentukan sisa target panahan yang belum disebutkan. Jadi gini, nanti Erik itu pokoknya memanah sebanyak 12 kali. Padahal di sini kalau dirinci 1 kali, tambah 2 kali, 3 kali ya, terus tambah 4 kali, 7 kali, terus ditambah 3 kali, 10 kali ya. 1 tambah 2, 3, tambah 4, 7, tambah 3, 10 kali. Berarti ini masih 10 kali. Nah, sisanya berarti berapa kali? 2 kali. Oke. Terus kita data. Yang pertama, 1 kali kuning dalam. Di sini sudah Kak Sari catatkan. 1 kali kuning dalam, Kak Sari nulisnya 1 kali KD. Ditambah 2 kali kuning luar.
ditambah 4 kali biru dalam tambah 3 kali biru luar ditambah berapa belum tahu, pokoknya total skornya adalah 75. Nah tetapi tadi yang belum tahu itu adalah menembak sebanyak 2 kali gitu ya. Nah 2 kali berapa gini, ya udah kita masukkan. Untuk kuning dalam skornya 10, berarti 1 kali 10 ya. Ini kuning dalam, Kak Sari geser dikit. Nah, itu kelihatan kuning dalam skornya 10, berarti 1 kali 10. 2 kali kuning luar, berarti 2 kali ini. Kuning luar itu 9, berarti 2 kali 9. 4 kali biru dalam. Biru dalam. Ini, biru dalam skornya 6, berarti 4 kali 6. Terakhir 3 kali biru luar. Biru luar skornya 5, berarti 3 kali 5. Itu nanti di total harus 75 ya. Ini ditambah titik-titik kita belum tahu. Nah, 10 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 15 sama dengan 75 ya. Ini kalau di total hasilnya 63. Oke, 63 ditambah berapa yang hasilnya 75, Dek? 63 ditambah 12 ya kan? Berarti skor yang tembakan berikutnya atau panahan berikutnya adalah 12. Tetapi 12 ini tadi adalah memanah sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali berapa dong yang hasilnya 12? 2 kali 6. Nah, 6 ini kita lihat di papan skor, di daerah skor. 6 ini warna apa gitu ya. Coba kita lihat. Ternyata 6 ini adalah warna biru dalam. Ini. Oke, berarti sudah terjawab pertanyaannya tadi. Nih, tentukan sisa target panahan yang belum disebutkan. Tentu saja target panahan yang belum disebutkan adalah 2 kali biru apa? Biru dalam. Ini. Gitu ya, Dek ya. Sip. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, suatu gelas mampu menampung 1/6 liter air. Banyak gelas sejenis yang dibutuhkan untuk menampung 12 liter air adalah, nah ini caranya langsung saja. Kita punya airnya 12 liter, daya tampung tiap gelasnya hanya 1/6. Berarti langsung dibagi ya, Dek. 12 dibagi dengan 1/6. Nah, kalau dituliskan seperti ini. 12 liter dibagi 1/6 liter. Nanti liter dibagi liter habis, jadi nggak ada satuan liternya lagi, nanti satuannya banyak gelas gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung 12 dibagi 1/6, ini menjadi 12 dikali ya, 1/6-nya dijadikan 6/1. Kan gitu aturannya, kalau pembagian kita rubah jadi kali, tetapi pecahan yang belakangnya dibalik. Nah, 12 dikali 6/1 itu ngitungnya 12 dikali 6 aja, yaitu 72/1. Nah, 72/1 itu sama dengan berapa? Ya 72. Jadi banyaknya gelas adalah 72. Gitu deh ya. Kita pindahkan. Banyak gelas sejenis yang dibutuhkan adalah 72 gelas atau 72 buah gelas. Gitu. Oke, terakhir nomor 10. Suatu klub matematika memiliki 40 anggota. Oke, 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Kemudian 10 lelaki bergabung ke dalam klub tersebut. Berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Nah, di sini ada perubahan. Tadinya anggotanya sih benar ya 40. Dari 40 ini ternyata yang 60% adalah perempuan. Berarti laki-lakinya sisanya ya, Dek, yaitu 40%. Ini laki-laki. Kita hitung untuk yang perempuan saja. 60%-nya berarti 60% dikali 40 gitu caranya. 60/100 kali 40. Per 100 ini dari mana? Persen. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau 60% itu artinya 60/100. Dari total orangnya, totalnya ada 40. Nah, berarti gini caranya. Sekarang boleh dicoret-coret. Ini 0 coret dengan 0 yang di sini. 0 yang di sana coret dengan 0 yang di sini. Boleh. Sekarang tinggal 6/1 kali 4. Per 1 itu kan sama dengan tetap aja ya, atau boleh diabaikan. Tinggal 6 kali 4 aja. 6 kali 4 adalah 24. Oke. Sekarang untuk yang laki-laki, 40%.
Tadi dari mana sih 40%? Kan kalau total keseluruhan itu pasti 100% ya, Dek. Kalau sudah 60%-nya untuk perempuan, berarti 100 dikurangi 60. Nah, laki-lakinya adalah 40% gitu. Ini 60 tambah 40 kan 100. Sekarang kita hitung laki-lakinya. 40% dari 40. Berarti ya 40 per 100 kali 40. Sama dengan, ini coret 0, 1, 1. Di sini juga 1, 1. 4 per 1 kali 4. Langsung aja 4 kali 4. 16 tuh. Ini pun kalau dijumlah 24 tambah 16 pasti hasilnya kembali lagi 40. Oke, berarti perempuannya 24, laki-lakinya 16. Sekarang ada 10 lelaki bergabung ke dalam klub. Berarti laki-lakinya sekarang menjadi berapa? 16 ditambah 10, yaitu 26. Nah, kalau digabung sekarang perempuannya 24, laki-lakinya 26. Totalnya jadi berapa? Ya 24 tambah 26 ya, yaitu 50. Totalnya 50 orang sekarang. Nah, yang ditanya adalah nih, berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Kalau gitu kita cari persentasenya. Perempuannya 24, totalnya 50. Itu berapa persen? Caranya gini. Persentase perempuan sama dengan ya 24 per 50 gitu dikali 100%. Gini, sama dengan, yuk, yang 100 boleh dibagi 50. 100 dibagi 50 adalah 2. Sekarang 24 kali 2, 48. Satuannya ini, persen. Nah, ini dia jawabannya. Jadi persentase perempuan saat ini adalah 48%. Kita pindahkan. Oke, semua soal baik yang bagian A maupun yang bagian B sudah Kak Sari bahas ya. Mudah-mudahan itu membantu kalian untuk belajar. Jadi belajar itu intinya bukan hanya mengerjakan soal ini, tetapi paham dan tahu cara mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang mirip seperti yang di buku paket, kalian bisa mengerjakannya ya. Pas ujian juga lancar. Nah, terakhir sesuai janjinya Kak Sari, untuk adik-adik kelas 7 yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari boleh ya. Caranya gini, Dek, ketik nama underscore 7, kirim ke 081456109870. Ini nomor WA-nya Kak Sari. Nah, nanti bergabung di grupnya itu berbayar ya, Dek. Ini hanya untuk anak-anak kelas 7 yang serius aja pengen pinter matematika. Tapi bayarnya murah, mulai dari 10.000 aja 1 bulan. Ini 1 bulan loh ya, bukan 1 hari 10.000. Kalian sudah mendapat hak bertanya 1 soal tiap hari. Nah, kalau yang punya uang saku lebih banyak, boleh daftar 20.000 1 bulan ya. Kemudian ini kalian dapat haknya bertanya 2 soal tiap hari. Nanti soalnya akan dibahas langsung di grup, dibimbing sama Kak Sari gitu ya. Jadi tidak tidak melalui YouTube seperti ini. Kalau soalnya dari buku paket sih Kak Sari nanti tinggal kasih linknya aja, gampang. Tapi kalau soalnya dari LKS atau PR dari guru, nah itu nanti kita bahas di grup. Gini ya, kalau yang mau lebih banyak ya boleh daftar aja 50.000 gitu ya, 1 bulan. Nanti bisa bertanyanya 5 soal dan seterusnya. Oke, yang tanya boleh ke kalian langsung, adik-adik kelas 7, atau diwakilkan oleh orang tua atau kakak atau orang dewasa yang di rumah juga boleh ya. Kirim aja ke nomor WA Kak Sari, Kak gimana caranya mau gabung di grup, tanya-tanya dulu gitu. Oke, apalagi ya, sudah semuanya sudah tersampaikan. Kalau Kak Sari ada salah silahkan langsung diralat di kolom komentar, nanti akan Kak Sari benerin. Dan kalau kamu suka sama video penjelasannya Kak Sari ini, boleh di like, di komen, dan di share. Selamat belajar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.